Hai teman-teman semuanya, kembali lagi bersama aku di Discuss With Me. Kali ini aku mau share ke kalian tentang prospek atau peluang kerja jika kalian mengambil jurusan keperawatan. Jika kalian mengira peluang kerja seorang perawat itu hanya kerja di rumah sakit saja, itu sangat salah besar. Kamu sepertinya harus memperluas wawasan lagi. Perawat gak hanya kerja di rumah sakit saja kok. Maka di video ini aku akan share ke kalian apa saja peluang kerja bagi lulusan keperawatan dan rata-rata gaji yang didapat. Yang pertama itu menjadi perawat di rumah sakit. Pada umumnya yang lulusan keperawatan akan banyak memilih kerja di rumah sakit, terutama fresh graduate. Mereka akan mencari terlebih dahulu pengalaman di rumah sakit sebanyak mungkin sebelum mencari tempat ternyaman di peluang yang lain. Bagi kalian yang sangat ingin belajar berbagai banyak hal, kerja di rumah sakit itu pilihan yang tepat. Namun, berbalik dengan gaji yang didapat terkadang tidak sesuai dengan beban kerja. Biasanya rate kerja di RS gajinya sekitar 2-5 juta per bulan. Yang kedua itu kalian bisa menjadi perawat home care, yang mana kalian nanti kerja di rumah pasien. Ini cocok banget kalau misalkan kalian tidak suka kerja di rumah sakit. Nah, ini bisa jadi batu loncatan ya, yaitu kerja di rumah pasien. Dan rate gaji yang didapat pun bisa mencapai angka yang sangat fantastis. Gaji pada umumnya itu 2,5 juta sampai 7 juta per bulan. Bahkan ada yang tembus lebih dari 10 juta per bulan, tergantung kasus klien yang kalian dapat. Namun ingat, kembali lagi, semakin banyak pendapatan, otomatis beban kerja pun akan meningkat. Yang mungkin tadinya kalian hanya mendapatkan pasien dengan kasus partial care, biasanya kalau misalkan kalian mendapatkan gaji yang sangat tinggi, kalian akan mendapatkan kasus pasien dengan total care. Dan banyak juga kok perawat yang memilih karir untuk menjadi perawat home care. Yang ketiga itu bisa menjadi medical representative. Nah, bagi kalian yang memiliki kemampuan ilmu pemasaran, nah cocok untuk memilih pekerjaan ini. Nanti kalian akan mempromosikan produk dalam bidang kesehatan. Biasanya profesi ini tuh dibutuhkan oleh perusahaan yang bergerak di bidang kesehatan. Contohnya kayak bidang farmasi, obat-obatan, ataupun alat-alat kesehatan. Nama lainnya sih nggak beda jauh dengan sales kesehatan. Rate gaji yang didapat itu 3-7 juta per bulan. Yang keempat, kalian bisa menjadi penulis buku kesehatan. Nah, ini nih yang lengkap banget kan, menjadi penulis buku kesehatan. Bisa banget loh kalau kalian emang berminat banget menjadi seorang penulis, ini cocok banget nih. Terutama bagi yang punya cita-cita menjadi writer. Profesi ini tuh sangat cocok karena produksi buku kesehatan dalam bidang keperawatan nih khususnya sangat minim sekali peminatnya. Baik penelitian ataupun yang lainnya itu jarang banget nih dipilih oleh lulusan keperawatan. Bagi kalian yang memiliki keahlian dalam menulis, cocok banget untuk pilih profesi ini. Namun untuk pendapatan pastinya akan disesuaikan dengan angka penjualan buku yang kalian tuliskan. Yang kelima, kalian bisa menjadi perawat di klinik kecantikan. Nah, ini banyak banget nih yang berminat untuk menjadi perawat di klinik kecantikan. Selain kita dapat gaji, biasanya kita juga dapat promo atau dapat free treatment ataupun produk tersendiri ya. Itu sih kalau dari pengalaman-pengalaman teman sebelumnya. Kalau misalkan perawatan tubuh dan wajah itu adalah passion kamu, ini sangat cocok bagi kalian. Tugasnya hampir sama kok dengan perawatan pada umumnya. Bedanya cuman hanya tempat kerjanya saja. Kalau klinik kecantikan
Ya, pastinya di klinik kecantikan kan kalau perawatan itu, nggak mungkin di rumah sakit juga. Ada sih ya sebagian di rumah sakit, cuman itu jarang banget gitu. Gaji yang didapat 4-5 juta per bulan, nggak beda jauh kok sama fresh graduate yang kerja di rumah sakit. Yang keenam itu menjadi asisten dokter. Lulusan perawat juga bisa kok menjadi asisten dokter. Tugasnya itu memberikan pelayanan kesehatan dengan pengawasan dari dokter. Di sini kalian akan menasihati pasien, membantu tugas dokter sesuai dengan arahan dokter. Gaji yang didapat itu 3-5 juta per bulan. Yang ketujuh, kalian bisa menjadi manajer data klinis. Tugasnya itu mengolah data untuk memecahkan masalah. Di sini kalian dituntut untuk pandai melakukan manajemen database untuk analisis data klinis agar bisa digunakan untuk mengidentifikasi dan melaporkan tren-tren kesehatan terkini. Nah, rate gaji yang didapat itu 3-5 juta per bulan. Jadi di sini manajer data klinis kalian tidak akan jauh dengan pengolahan data ya. Yang ke-8 itu ada paramedis dan teknisi medis gawat darurat. Biasanya untuk menjadi paramedis itu harus mempunyai kemampuan berpikir kritis, harus cepat tanggap dalam mengambil putusan jika terjadi keadaan gawat darurat di lapangan. Mungkin untuk paramedis itu urutan ketiga ya, yang banyak peminatnya bagi lulusan keperawatan setelah perawat yang kerja di rumah sakit, perawat yang kerja di klinik kecantikan, dan ini nih yang paramedis ini banyak banget peminatnya. Karena selain gaji yang didapat itu fantastis banget dan kerjaannya juga emang enak banget sih di lapangan. Banyak banget ilmu yang kita dapat di sana. Untuk gaji itu bisa kok mencapai 10 juta per bulan, bahkan lebih pun bisa. Apalagi kalau terjun ke lapangan yang jauh banget dari pusat kota sampai pelosok, mungkin biasanya akan mendapat banyak pendapatan lebih yang fantastis lagi. Namun untuk menjadi paramedis itu nggak gampang juga gitu, persyaratannya juga pasti banyak. Selain kita harus punya pelatihan kegawat daruratan, kita juga harus ikut pelatihan hiperkes terlebih dahulu ya. Yang ke-9 itu kalian bisa menjadi manajer layanan medis dan kesehatan. Nah, ini sih mungkin mimpi dari semua para perawat ya, untuk menjadi manajer layanan medis dan kesehatan. Berarti kamu memiliki tanggung jawab untuk mengkoordinasi pelayanan medis dan kesehatan di instansi tempat kamu bekerja. Namun rate gajinya itu kalau awal mungkin 4-7 juta per bulan, bahkan bisa lebih banget dari ini. Yang ke-10 itu kalian bisa menjadi ahli epidemiologi. Nah, ini nih yang biasanya yang jarang banget dipilih oleh lulusan keperawatan, yaitu menjadi ahli epidemiologi. Sama halnya peminatnya itu kurang seperti kayak penulis buku kesehatan. Itu jarang banget. Nah, di sini kamu akan bertugas sebagai seorang yang mendeteksi masalah kesehatan yang terjadi. Profesi ini tuh berperan penting dan dibutuhkan di setiap negara sebenarnya untuk mengatasi penyakit yang berpotensi menjadi wabah biasanya. Kayak sekarang COVID nih, pasti ada ahli epidemiologinya. Nah, gaji itu rate-nya 5 juta per bulan. Nah, ini sebagian dari prospek kerja perawat. Apakah kalian tertarik untuk menjadi bagian dari kami? Kayaknya sih kalian akan tertarik juga kalau kalian udah nonton video ini. So, tonton terus ya video selanjutnya ya, biar kalian tidak tertinggal info terbarunya dari aku. See you next video. Bye-bye.